Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng telah menyeberangi sungai yang menjadi perbatasan. Dengan praktis semua orang dari Fang Heavenly Clan mulai merasa sangat gelisah. Ini terutama bagi orang-orang yang menjaga camp Fang Heavenly Clan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka bahkan menggigil. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak mungkin cocok untuk Chu Feng. Wush! Tepat pada saat itu, sesosok tiba-tiba terbang dari camp paling dalam Fang Heavenly Clan. Dengan kekuatan yang mengesankan, orang itu terbang lurus ke arah Chu Feng. Hanya dalam sekejap mata, sosok itu tiba di depan Chu Feng dan berhenti. Melihat orang itu, klan surgawi Fang yang merasa sangat ketakutan akhirnya menghela napas lega. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang muncul tidak lain adalah orang terkuat di antara mereka dan orang yang mereka andalkan, yaitu Fang Hualong. Pada saat itu, Fang Hualong hanya 1000 meter dari Chu Feng. Namun untuk kultivator bela diri kaliber mereka, jarak 1000 meter sudah sangatlah dekat. Dengan kecepatan dan kekuatan mereka, mereka bisa melukai dengan serius atau bahkan mengambil nyawa lawan mereka dalam sekejap pada jarak itu. Logikanya, mereka berdua harus sangat waspada, sehingga lawan mereka tidak bisa melakukan serangan diam-diam terhadap mereka. Namun baik Chu Feng maupun Fang Hualong, keduanya tampak sangat lalai. Ini terutama berlaku untuk Fang Hualong. Dia bahkan mulai mengamati Chu Feng dari jarak dekat dengan tatapan penuh dengan penghinaan. Setelah mengamatinya, Fang Hualong bertanya, "Jadi kamu itu Chu Feng?" Tanya Fang Hualong. "Mengapa repot-repot bertanya apa yang sudah kamu ketahui?" Kata Chu Feng. "Aku hanya ingin memastikannya. Lagi pula, kamu adalah putra Chu Xuanyuan kan? Namun, berbicara tentang itu, aku sebenarnya cukup kecewa. Chu Xuanyuan adalah individu yang luar biasa. Namun putranya, ini tampaknya tidak terlalu wah," pancing Fang Hualong. "Oh, Chu Feng sama sekali tidak marah dengan provokasi Fang Hualong. Alih-alih kecewa, tapi dia terkekeh dan berkata, 'Jika aku tidak terlalu wah, lalu apa yang membuatmu yang lebih dari 300 tahun lebih tua dariku bisa lebih wah?' Kamu." Ekspresi Chu Hualong segera berubah setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Chu Feng berhasil menyerang tempat sakitnya dengan satu kalimat. Memang benar, sementara dia adalah jenius bangga Fang Heavenly Clan yang dicintai oleh surga, harapan Fang Heavenly Clan untuk masa depan, tapi kultivasinya hanya setara dengan Chu Feng. Namun, usianya jauh lebih tua dari Chu Feng. Sebenarnya, dia tidak bisa lagi dianggap sebagai orang dari generasi muda. Adapun Chu Feng, bahkan di antara generasi yang lebih muda, dialah yang sangat muda. Menilai bakat mereka menurut tahun-tahun yang mereka kembangkan, bakat Fang Hualong jauh lebih rendah daripada bakat Chu Feng. Apa gunanya menyerang dengan kata-kata? Saat ini, klan kamu hanya memiliki satu spanduk tersisa, sedangkan 120 spanduk semuanya masih berdiri. Bagaimana tepatnya kamu akan mencetak kemenangan atas kami? Fang Hualong bertanya dengan marah. Itu sangat sederhana, aku akan menghancurkan semua 120 spandukmu itu. Bukankah itu sudah menyelesaikan masalah? Chu Feng berbicara dengan sikap tidak setuju. Aku hanya khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, kata Fang Hualong. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tanda petir tingkat surga muncul di dahi Fang Hualong. Setelah petir tanda tingkat surganya muncul, kultivasi Fang Hualong meningkat dari peringkat 7 martial immortal menjadi peringkat 8 martial immortal. Selanjutnya, ia bergerak untuk menyerang Chu Feng. Dia berubah menjadi kilatan cahaya, dan terbang menuju Chu Feng. Dia ingin mengambil kesempatan yang diberikan oleh peningkatan kultivasinya, dan dengan tiba-tiba menekan Chu Feng. Pada saat itu, orang-orang khawatir kepada Chu Feng mulai berkeringat dingin. Serangan Fang Hualong datang terlalu tiba-tiba. Pada jarak yang begitu dekat, mereka takut bahwa Chu Feng tidak akan bisa bereaksi terhadap serangan Fang Hualong pada waktunya. Dan, boom, tiba-tiba saja ledakan keras terdengar. Kemudian, Fang Hualong, yang terbang menuju Chu Feng ditembak mundur beberapa puluh ribu meter. Hanya pada saat itulah kerumunan memperhatikan, bahwa Fang Hualong dihempaskan kembali oleh pukulan dari Chu Feng. Pada saat itu, aura yang dipancarkan Chu Feng juga dari peringkat 8 martial immortal.
Alasan untuk itu adalah, karena tanda petir juga muncul di dahi Chu Feng. Tidak hanya tanda petir Chu Feng jauh lebih luar biasa daripada tanda petir Fang Hualong, tetapi bahkan auranya memiliki kaliber yang sama sekali berbeda. Alasan untuk itu adalah, karena tanda petir di dahi Chu Feng adalah tanda petir tingkat ilahi. Tanda petir tingkat ilahi. Dia benar-benar terlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi. Pada saat itu, ekspresi klan surgawi Fang semua berubah sangat jelek. Mereka tahu betul bahwa teknik hukuman misterius ilahi tidak hanya sangat sulit diperoleh, tetapi juga sangat sulit untuk dilatih. Jika seseorang tidak memiliki bakat dan kemauan yang luar biasa, bahkan jika seseorang berhasil melatihnya, maka seseorang sama saja akan mencari kematian. Bagu Chu Feng untuk dapat mencapai tingkat kultivasinya saat ini dengan melatih teknik hukuman ilahi misterius, maka tidak perlu diragukan bakat dan kemauannya. Dia benar-benar jenius tingkat iblis. Itu juga tidak mengherankan bahwa Fang Hualong akan dihempaskan dengan satu pukulan dari Chu Feng, setelah kultivasi mereka berdua meningkat ke peringkat 8 martial immortal. Meskipun mereka memiliki kultivasi yang sama, tapi kekuatan bertarung mereka ternyata berbeda. Melihat Fang Hualong, klan surgawi Fang mulai merasa lebih tidak nyaman. Mereka mungkin bisa menerimanya jika Fang Hualong hanya dikalahkan oleh Chu Feng. Namun, Fang Hualong sebenarnya terluka. Tangan kanan Fang Hualong benar-benar dihancurkan. Alasan untuk itu adalah, karena dia telah menyerang Chu Feng sebelumnya dengan pukulan, tetapi ditangkap dengan serangan balik yang cepat oleh Chu Feng menggunakan pukulan yang diarahkan langsung ke tinjunya. Kepalanya tidak sekuat kepalan Chu Feng. Karena itulah, tinjunya berakhir hancur. Faktanya bukan hanya tangan kanan Fang Hualong yang meneteskan darah, tapi ada juga garis darah yang mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dari sini dapat dilihat bahwa tinju Chu Feng tidak hanya melukai tinju Fang Hualong. Namun demikian, Fang Hualong tidak terlalu memperhatikan cedera. Tidak peduli apa, itu hanya luka dangkal. Dia menyeka noda darah di sudut mulutnya, dan langsung menyembuhkan tinju kanannya yang hancur dengan kekuatan bela dirinya. Pada tingkat kultivasi mereka, cedera kaliber ini tidak bisa dianggap parah sama sekali. Jika jiwa mereka tidak rusak, bahkan jika tubuh mereka dihancurkan sepenuhnya, maka mereka masih akan baik-baik saja. Tampaknya kamu memiliki beberapa keterampilan. Namun sayangnya, aku masih ditakdirkan untuk memenangkan pertandingan ini. Menjerit. Setelah Fang Hualong selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mulai berteriak kesakitan. Itu benar, dia berteriak kesakitan seolah-olah dia mengalami semacam siksaan kejam. Bukan hanya dia berteriak dengan menyakitkan, tetapi bahkan fitur wajahnya menjadi terdistorsi oleh rasa sakit. Segera, suara aneh mulai keluar dari tubuhnya. Setelah itu, serangga mulai muncul dari pakaiannya. Serangga itu berukuran kecil, dan seluruhnya berwarna hitam. Mereka keluar dari tubuhnya, dan segera menutupinya sepenuhnya. Dan kemungkinannya, serangga itu adalah penyebab rasa sakitnya. Namun setelah serangga benar-benar menutupi tubuh Fang Hualong, auranya benar-benar meningkat. Fang Hualong benar-benar mendapatkan kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu mengatasi satu tingkat kultivasi. Itu armor serangga Helgos. Hualong itu, dia benar-benar berhasil menjinakkan armor serangga Helgos. Luar biasa. Fang Hualong sebenarnya memiliki kemauan dan kemampuan seperti itu untuk menjinakkan bahkan armor serangga Helgos. Kepala klan Fang, selamat-selamat, ucap kerumunan. Pada saat itu, bukan hanya klan surgawi Fang yang sangat gembira, tetapi kekuatan yang datang dengan klan surgawi Fang juga mulai memberi selamat kepada kepala klan surgawi Fang. Mereka semua tahu seberapa kuat armor serangga Helgos itu. Armor serangga Helgos sebenarnya adalah sebuah harta. Jika seseorang bisa menjinakkannya, maka ia bisa mendapatkan kekuatan tempur yang menantang surga, yang mampu mengatasi tingkat kultivasi. Namun menjinakkan armor serangga Helgos adalah tugas yang sangat sulit, karena seseorang harus menanggung proses menyakitkan dari serangga Helgos yang masuk ke dalam tubuh seseorang dan bergabung dengannya. Proses ini sangat menyakitkan, dan tidak mungkin bertahan untuk orang biasa. Jika seseorang tidak bisa menanggungnya, maka seseorang tidak akan bisa mendapatkan kekuatan pertempuran yang menantang surga. Sudah bertahun-tahun sejak Fang Hualong memperoleh armor serangga Helgos. Namun, dia tidak bisa menjinakkannya sepanjang waktu. Namun melihatnya pada saat ini, tampaknya Fang Hualong telah berhasil menjinakkan armor serangga Helgos tersebut. Tidak heran dia bisa tetap percaya diri, bahkan ketika menghadapi Chu Feng.
Ini adalah kejutan yang menyenangkan yang bahkan tidak diharapkan klan surgawi Chu. Chu Feng, jika kamu menyerah sekarang, aku bisa mempertimbangkan ayahmu, dan membiarkanmu pergi dari sini dengan aman, ancam Fang Hualong. Pada saat itu, Fang Hualong menjadi sangat senang dengan dirinya sendiri. Merasa kemenangan itu sudah pasti, dia sebenarnya menuntut Chu Feng untuk menyerah. Hahaha, dihadapi dengan ancaman dari Fang Hualong, Chu Feng sebenarnya gagal menahan diri, dan tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Fang Hualong. Melihat Chu Feng tertawa, Fang Hualong sekali lagi mengungkapkan ekspresi marah. Alasan untuk itu adalah, karena reaksi Chu Feng ini terlalu tidak sopan terhadapnya. Tidak hanya Fang Hualong yang marah, bahkan klan surgawi Fang memiliki ekspresi tidak senang di wajah mereka. Fang Hualong sudah memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu mengatasi satu tingkat kultivasi di atasnya. Bahkan jika Chu Feng memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, maka dia masih tidak akan cocok untuk Fang Hualong. Jadi bagaimana mungkin Chu Feng berani tertawa pada saat seperti itu? Karena yang paling penting bukan hanya Chu Feng yang tertawa, tetapi dia juga menatap Fang Hualong dengan tatapan yang menyebabkan Fang Heavenly Clansman mengamuk dengan marah. Chu Feng menatap Fang Hualong dengan tatapan yang mirip dengan seseorang yang melihat orang bodoh. Sebenarnya bukan hanya Chu Feng yang memandang Fang Hualong seperti melihat orang bodoh. Orang-orang yang tahu kemampuan Chu Feng juga melihat Fang Hualong, dan Fang Heavenly Clansman tampak seperti mereka bodoh. Dia hanya memperoleh kemampuan untuk melampaui tingkat kultivasi, tapi bagaimana mungkin itu bisa menjadi kemenangan tertentu? Mereka sama sekali tidak tahu tentang kemampuan Chu Feng. Itu sudah jelas, Fang Heavenly Clansman tidak tahu persis apa jenius tingkat iblis seperti Chu Feng itu. Orang bodoh kurang ajar, kamu tidak mampu membedakan yang baik dari yang buruk. Kamu benar-benar orang yang menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Ucap Fang Hualong sambil menggertakkan giginya dengan marah pada sikap meremehkan Chu Feng ini. Oh, mengapa kamu tidak mengizinkan aku untuk meminumnya? Balas Chu Feng yang tersenyum dengan penghinaan yang lebih besar pada ancaman Fang Hualong. Baiklah, aku akan memuaskanmu, kata Fang Hualong. Dihadapkan dengan provokasi Chu Feng, Fang Hualong tidak berusaha repot-repot berdebat dengannya lagi. Dia ingin menggunakan tindakannya ini untuk membuktikan siapa dirinya. Fang Hualong mengayunkan tangannya, dan kekuatan tinju yang tak terhitung jumlah memenuhi langit. Seperti hujan meteor yang membentang di cakrawala, kekuatan tinju padat menembak ke arah Chu Feng untuk menindasnya. Wush wush wush. Bang bang bang. Tinju-tinju itu meledak di sekitar Chu Feng, dan menciptakan sejumlah besar riak energi yang mendatangkan malapetaka di seluruh lingkungan. Itu adalah seru kerumunan. Namun ekspresi Fang Hualong dan yang lainnya tidak berubah menjadi kegembiraan, itu setelah melepaskan gempuran tinju. Tapi sebaliknya, ekspresi mereka berubah buruk. Alasan untuk itu adalah, karena serangan Fang Hualong telah diblokir. Lebih jauh lagi, serangan tinju Fang Hualong semuanya telah diblokir. Orang harus tahu bahwa serangan Fang Hualong sebelumnya, itu bukanlah serangan biasa. Tapi sebaliknya, itu adalah harta karun perlindungan klan dari Fang Heavenly Clan, Immortal Tabu Martial Skill, Rainstorm Fist. Namun sayangnya, serangan yang kuat seperti itu sebenarnya tidak dapat menyebabkan cedera sedikit pun pada Chu Feng. Ketika energi riak menyebar, orang banyak dapat dengan jelas melihat bahwa pedang emas kecil dan kapak emas kecil berputar di sekitar Chu Feng. Itu adalah penampilan dari keterampilan rahasianya, pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno setelah mereka bergabung dengan Chu Feng. Dengan perlindungan dari dua keterampilan rahasia era kuno yang agung ini, Chu Feng juga telah memperoleh kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui satu tingkat kultivasi. Apa itu? Apakah itu harta? Tetapi, mengapa mereka mengeluarkan aura keterampilan rahasia? Semua anggota Fang Clan Surgawi merasa sangat kagum. Ekspresi di mata mereka tampaknya menunjukkan bahwa mereka telah menerima kejutan besar. Reaksi mereka juga dapat dimengerti. Setelah Fang Hualong mengungkapkan Helghost Insect Armor-nya, mereka semua berpikir bahwa kemenangan ada dalam genggaman mereka. Tapi hanya pada saat itulah mereka menyadari bahwa Chu Feng sebenarnya juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya pada satu level. Tidak heran kalau Chu Feng berani tertawa, dan bahkan menertawakan Fang Hualong setelah dia mendapatkan kekuatan pertempuran yang menantang surga.
Dan yang paling penting adalah, meskipun Chu Feng dan Fang Hualong memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu mengatasi satu tingkat kultivasi di atasnya, tapi Chu Feng sebenarnya dapat dengan mudah memblokir tabu abadi Fang Hualong, yaitu tinju hujan badai tanpa bergerak sedikitpun. Ini berarti masih ada perbedaan besar antara kekuatan pertarungan sebenarnya dari kedua pria itu. Kekuatan pertempuran Chu Feng itu cukup menakutkan. Sepertinya di antara orang-orang dari kultivasi yang sama, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya, kata Wu Ming Feng Huo. Memang benar, itu sangat menakutkan, kata Wu Ming Gangqiong dengan suara yang menggema. Meskipun Wu Ming Gangqiong sangat tidak menyukai Chu Feng, tapi dia harus mengakui bahwa kekuatan pertempuran yang diungkapkan Chu Feng sangat menakutkan. Bahkan bukan hanya mereka berdua saja yang takjub. Bahkan Chu Hanpeng dan Chu Xuanzengfa sangat heran. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan pertempuran Chu Feng terlalu menantang surga, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Chu Feng, mungkinkah kamu benar-benar berhasil mengubah diri kamu melalui petir surgawi? Pikir Chu Hanpeng dan Chu Xuanzengfa. Mereka merasa bahwa transformasi Chu Feng ini terlalu tiba-tiba. Satu-satunya penjelasan yang bisa mereka pikirkan adalah, bahwa transformasinya itu terkait dengan platform hukuman petir surgawi. Apakah kamu menyadari perbedaan antara kamu dan aku sekarang? Chu Feng masih menatap Fang Hualong dengan tatapan penuh penghinaan. Hanya pada saat itulah, tidak ada yang mengira kalau Chu Feng sedang berlagak sombong. Lagi pula, dia memiliki kemampuan untuk bertindak arogan. Chu Feng, jangan bertindak sombong. Hasil pertandingan hari ini masih belum pasti. Fang Hualong berteriak dengan keras. Dan kemudian, dia menyapu telapak tangannya ke Cosmos Sak, dan melemparkan 3 pil obat berwarna hijau jade ke mulutnya. Hualong, kamu. Menyaksikan pemandangan ini, banyak orang dari Fang Heavenly Clan mengungkapkan ekspresi khawatir. Mereka langsung bisa mengenali bahwa pil obat yang Fang Hualong lemparkan ke mulutnya, itu adalah pil obat terlarang. Semua orang tahu apa pil obat terlarang itu. Mereka adalah hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang untuk sementara waktu. Namun setelah efeknya hilang, seseorang harus menjalani rasa sakit dari serangan balasan. Adapun 3 pil obat yang ditelan Fang Hualong, mereka memiliki efek yang sangat kuat. Mereka mampu meningkatkan kekuatan pertempurannya secara substansial. Namun, ia juga harus menanggung risiko yang sangat besar saat menggunakannya. Itulah alasan mengapa klan surgawi Fang bertindak begitu khawatir. Namun meski begitu, mereka tidak menghentikan Fang Hualong. Itu karena mereka tahu betul, bahwa menggunakan pil obat terlarang mungkin satu-satunya harapannya untuk mengalahkan Chu Feng. Kalau tidak, mereka akan kehilangan alam biasa Purpletri. Meraung. Tiba-tiba saja Fang Hualong melihat ke arah langit dan mulai berteriak. Tidak hanya gas hijau muncul dari mulutnya saat dia berteriak, tetapi tubuhnya juga dikelilingi oleh gas hijau. Pada saat itu, kekuatan pertempuran Fang Hualong telah ditingkatkan secara substansial. Meskipun dia tidak berhasil mendapatkan level lain dari kekuatan pertempuran yang menantang surga, tapi jumlah peningkatan yang dia dapatkan sudah sangat menakutkan. Menggunakan pil obat terlarang ya. Melihat Fang Hualong seperti itu, Chu Feng menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Jadi bagaimana jika aku menggunakan pil obat terlarang? Di dunia kultivator bela diri, hanya hasilnya yang sangat penting, dan bukan metode. Menggunakan pil obat terlarang sudah sesuai aturan. Selama aku bisa mengalahkanmu, maka tidak ada hal lain yang penting. Ucap Fang Hualong. Bahkan suara Fang Hualong telah berubah. Suaranya tidak lagi menyerupai suara manusia. Tapi sebaliknya, dia terdengar seperti binatang buas. Setiap kata yang dia ucapkan menusuk telinga, dan juga dipenuhi dengan niat membunuh. Aku tidak mengatakan bahwa ada yang salah denganmu menggunakan pil obat terlarang. Hanya saja aku merasa, bahwa kamu hanya jadi seperti ini bahkan setelah menggunakan pil obat terlarang itu. Jadi aku merasa sangat kecewa, kata Chu Feng. Kecewa? Apa yang kamu kecewakan? Tapi aku hanya berharap kamu tidak mengecewakanku. Balas Fang Hualong. Fang Hualong membalik pergelangan tangannya, dan tombak perak muncul di tangannya. Kemudian tubuhnya bergeser, dan dia tiba di depan Chu Feng. Seperti naga, tombak perak mulai berubah dan bergoyang ke berbagai arah karena kepercayaan terhadap Chu Feng berulang kali. Melihat tombak yang masuk, Chu Feng pun tidak ragu-ragu, dan menggerakkan telapak tangannya ke kosmos saknya sendiri untuk mengungkapkan sebuah bilah pendek.
Wush wush wush. Dengan bilah pendek di tangannya, Chu Feng melangkah ke tombak yang masuk. Dalam sekejap mata, sinar perak tombak dan sinar hitam bilah pendek bertabrakan satu sama lain berulang kali. Segera, Chu Feng dan Fang Hualong berada dalam pertempuran jarak dekat. Sungguh persenjataan abadi yang tajam. Mungkinkah itu senjata yang dibuat oleh Chu Hanxian, Black Flame Ghost Sword? Ternyata Black Flame Ghost Sword itu baik-baik saja. Tidak pernah aku harapkan, bahwa senjata Chu Hanxian yang telah hilang begitu lama benar-benar akan menjadi milik Chu Feng, seru kerumunan. Setelah melihat bilah pendek hitam di tangan Chu Feng, belum lagi klan surgawi-surgawi dan kekuatan lainnya, bahkan ekspresi Wuming Gangqiong dan Wuming Feng Huo berubah. Meskipun itu hanya persenjataan abadi, tapi reputasi pedang hantu Black Flame sangat menggairahkan. Alasan untuk itu semua adalah, itu karena senjata abadi yang diciptakan oleh Chu Hanxian. Selain itu, dibandingkan dengan Black Flame Ghost Sword, kerumunan bahkan lebih khawatir tentang pertempuran antara Chu Feng dan Fang Hualong. Fang Hualong tidak mengambil pil obat terlarang dengan sia-sia. Kekuatan bertarungnya memang meningkat sangat besar. Dia bahkan telah mencapai level tertentu, dan sama-sama cocok dengan Chu Feng. Dengan situasi seperti itu, Chu Feng tidak bisa menembus pertahanan Fang Hualong. Hahaha, Chu Feng, hari ini kamu pasti akan aku kalahkan, kata Fang Hualong. Melihat bahwa ia mampu melawan Chu Feng, Fang Hualong tidak hanya bertempur semakin berani, tetapi ia juga menjadi semakin bersemangat, dan mulai tertawa dengan panik. Efek pil obat terlarangmu tidak akan bertahan lama. Aku akan melihat berapa lama lagi kamu bisa terus tertawa, balas Chu Feng. Meskipun Chu Feng tidak dapat menembus pertahanan Fang Hualong, tapi ia sama sekali tidak khawatir. Dia tahu bahwa efek dari pil obat terlarang itu pada akhirnya akan hilang. Pada saat itu, Fang Hualong tidak berdaya untuk membela dirinya sendiri, apalagi untuk menghalanginya. Apa yang kamu katakan itu sangat benar. Efek pil obat terlarangku tidak akan bertahan lama. Akan tetapi, apakah kamu tidak tahu bahwa ada batas waktu untuk pertandingan ini? Batas waktunya adalah 2 jam. Setelah 2 jam berlalu, pihak manapun yang memiliki camp musuh yang paling banyak adalah pemenangnya. Saat ini, 60 camp Fang klan surgawi kita masih berdiri. Adapun Chu Heavenly klan kamu, terlepas dari spanduk di bahu kamu, kamu bahkan tidak memiliki satu camp pun. Katakan padaku, apakah itu namanya tidak kalah? Kata Fang Hualong. Begitu kata-kata Fang Hualong diucapkan, ekspresi banyak orang segera berubah. The Fang Heavenly Clansmen yang awalnya khawatir, mereka akhirnya berubah gembira. Chu Xuan Zhengfa dan yang lainnya yang berpikir bahwa Chu Feng akan mendapatkan kemenangan, kini mereka yang menjadi gugup. Kata-kata Fang Hualong barusan telah mengingatkan mereka pada aturan pertandingan. Tampaknya batas waktu 2 jam akan tiba. Oh, sebenarnya ada hal seperti itu. Mendengar kata-kata Fang Hualong, ekspresi Chu Feng langsung berubah. Dan kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Chu Hanpeng. Tetua Agung, berapa lama lagi batas waktu 2 jam itu berakhir, tanya Chu Feng. Sebelum Chu Hanpeng bisa menjawab, Wuming Feng Hua berkata. Masih ada kurang dari setengah batang dupa yang tersisa, kata Wuming Feng Hua. Apa? Masih kurang dari setengah batang dupa yang tersisa, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, Chu Hanpeng, Chu Xuan Zhengfa dan yang lainnya segera menjadi pucat. Adapun klan Fang Surgawi, mereka semua gembira. Pertandingan itu akan berakhir dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, sedangkan pil obat terlarang Fang Hualong akan bertahan selama 1 batang dupa lagi. Dengan demikian, mereka pasti akan menang. Namun pada saat ketika Fang Heavenly Clansmen sangat gembira, kalimat berikut Chu Feng menyebabkan saraf mereka tegang sekali lagi. Setengah dupa kurang, itu sudah cukup, kata Chu Feng. Chu Feng masih tersenyum saat mengucapkan kata-kata itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.